Kali ini saya akan jelaskan fungsi tambahan atau opsionalnya. Kita akan jelaskan. Saya aktifkan tool Z, tekan Z pada keyboard. Lalu kita akan coba jelaskan tool tambahan atau fungsi tambahan pada poin terlebih dahulu. Kita arahkan pada poin. Lalu untuk mengakses fungsi tambahan atau fungsi lainnya atau opsionalnya, tinggal klik kanan mouse setelah poin kita klik atau kita aktifkan atau kita selection. Kita klik kanan, lalu di sini ada beberapa fungsi tambahannya atau opsionalnya, yaitu kita bisa delete poin, kita bisa lock, kita bisa juga add notes. Jadi kalau cari untuk membuat notes, gimana caranya kalau di Clo? Jadi di Clo itu tidak ada fungsi khusus untuk add notes ya, atau menambahkan notes. Tapi fungsi add note itu adanya di edit pattern pada poin. Ya. Kemudian add dot juga sama. Lalu ada add dot with fullness, add dot perpendicular internal line, convert to ke poin ya. Jadi kita bisa convert tipe poinnya menjadi ke poin sehingga dia bisa melengkung. Kemudian juga bisa digunakan sebagai untuk membuat garis yang tegak lurus, yaitu perpendicular pattern corner. Ya, itu ada beberapa fungsi-fungsinya, nanti bisa dicoba. Lalu pada garis, apa saja yang ada pada garis? Kita coba garis yang mana saja bebas. Contoh, saya arahkan ke garis, saya selection garisnya, saya klik tombol kiri ya. Toolnya sama-sama Z ya. Lalu klik kanan. Nah, di sini ada lagi macam-macam, ada delete ya. Jadi kita tahu, oh untuk ngedelete itu nggak ada tool eraser seperti software CAD yang lain yang fungsinya untuk delete. Kalau di sini dia fungsi delete-nya ada di sebagai fungsi tambahan dari edit pattern. Kemudian ada copy paste juga, mirror paste, delete all ke point, kemudian di lock juga. Oh ya, sedikit tentang lock. Lock itu maksudnya dikunci sehingga dia tidak bisa dilakukan edit untuk selanjutnya. Lalu split. Split berarti kita bagi ya, seperti sama dengan fungsi add point juga. Kemudian add point to intersection. Jadi ini untuk menambahkan poin pada persinggungan garis. Kemudian change length juga bisa. Kita bisa mengganti panjangnya. Selain kita bisa merubah panjang dengan melalui poin, kita juga bisa merubah panjang melalui selection line juga. Kemudian convert to ke point. Ya. Oke, berarti nanti ada ke point ya. Kemudian add perpendicular internal line. Nah, perpendicular itu apa? Perpendicular itu garis tegak lurus ya, 90 derajat. Kemudian offset as internal line untuk membuat garis offset. Nanti sepertinya sudah ada video kita juga yang membahas ini, nanti bisa dicek untuk membuat garis offset ya. Saya tidak jelaskan di sini, saya hanya menjelaskan fungsi-fungsi tambahan saja. Unfold, unfold itu untuk membuat lipatan, jadi seperti di simetri ya. Unfold itu membuat garis simetri. Kemudian unfold pattern outline only, berarti dia hanya garisnya aja, komponennya atau bidangnya nggak diikut di unfold. Unfold symmetry editing ini untuk unfold yang dia terhubung atau linked ya. Kemudian duplicate as mirror internal line untuk duplikat, add guideline along point. Lalu trace as point measure, berarti ini untuk ukuran ya, di tracing ya, kayak dipecah pola ya. Kemudian link line. Link line ini maksudnya kita bisa menghubungkan dua garis, kita linkkan sehingga pada saat kita edit dia selalu bareng-bareng ya. Seperti mirip dengan unfold symmetric editing with shading. Kita coba sedikit fungsinya.
Saya akan ambil buat aja rectangle di sini. Ya, misalkan saya aktifkan Z. Misalkan untuk poin, misalkan saya klik poinnya, klik kanan, saya boleh delete. Saya delete poinnya ya. Kemudian saya boleh add note ya, add note tuh langsung ada note-nya di situ. Dan yang lainnya boleh dicoba. Sedangkan untuk garis, klik kanan, di sini ada unfold yang tadi saya sampaikan unfold, dia bisa dibuka tapi tidak linked ya. Kalau unfold symmetric editing with saving, dia terhubung linked kiri dan kanan, ditandai dengan garis putus-putus berwarna biru. Lalu link line jika dia dihubungkan ya. Kalau roll up ini untuk tadi nggak ada ya. Roll up itu untuk ini ya, buat lipatan. Jadi lipatan, misalkan kita punya lengan, pola lengan, kemudian kita bisa roll up ya. Bisa kita lipat lengannya. Jadi bisa kita gulung. Nah, ini pakainya roll up. Ya, kita coba di sini roll up, bisa tidak? Cek klik di sini, klik kanan. Oh, roll up-nya nggak ada. Berarti roll up-nya harus garis lurus. Coba kita luruskan garis ini dengan cara kita delete all ke point sehingga dia jadi lurus. Lalu kita roll up tidak bisa ya. Mungkin roll up harus sebaya ini, itu roll up tuh seperti ini. Nah, ini berapa jumlah lipatannya? Misalkan 2 lipatan, maka dia akan 2 lipatan. Nah, ini jarak lipatannya. Misalkan saya buat 10 ya. Oke, maka nanti kita lihat di 3 dimensinya ada lipatan. Nah ini lipatan. Ya, ini biasanya untuk di sini ya. Atau juga bisa kita pada saat kita mau buat garis jahitan yang dilipat juga bisa, selain menggunakan pole arrangement ini. Baik, selamat mencoba. Semoga penjelasan terkait dengan fungsi tambahan ini, baik A dan Z, kita semakin punya peluang atau punya ide atau punya cara yang alternatif lebih banyak lagi untuk pada saat kita melakukan editing pola kita di area 2 dimensi. Nanti di video kami selanjutnya kita akan bahas juga tool-tool edit yang digunakan di area kerja 3 dimensi. Terima kasih, selamat mencoba, sukses selalu.